Meganthropus. Penemu fosil Meganthropus paleojavanicus adalah G.H.R. von Koningswald pada 1941 silam. Disebutkan jenis manusia purba ini memiliki struktur tulang yang besar. G.H.R. von Koningswald melakukan penelitian dari Sungai Bengawan Solo dari tahun 1936 sampai 1941. Diperkirakan manusia raksasa Jawa ini berasal dari lapisan Pleistosen bawah. Meganthropus paleojavanicus memiliki ciri badan tegap, rahang besar, dan kuat. Jenis manusia purba ini diperkirakan hidup di zaman batu tua. Waktu hidup diperkirakan 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Pemberian nama Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega yang artinya besar dan anthropus yang artinya manusia. Sedangkan kata paleo berarti tua dan javanicus berasal dari Jawa. Penemuan fosil tidak ditemukan dalam keadaan lengkap. Penemuan fosil yang ditemukan yaitu bagian tengkorak, rahang bawah, dan gigi-gigi yang lepas. Ciri Meganthropus paleojavanicus: perawakan tegap, memiliki tonjolan kening yang mencolok, otot kunyah kuat, tidak memiliki dagu, mempunyai tulang pipi yang tebal, dan kuat memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Memiliki tonjolan belakang yang tajam dan perelakan otot tengkuk yang besar dan kuat. Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera dari Mojokerto merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan oleh Ralph von Koningswald pada tahun 1936 di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Pithecanthropus mojokertensis disebut juga Pithecanthropus robustus, yang artinya manusia kera yang sangat kuat. Temuan von Koningswald merupakan fosil tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas Pithecanthropus mojokertensis. Ditemukan pada Pleistosen bawah dan perkiraan hidup pada 3.000 hingga 2 juta tahun lalu. Selain itu, ada pula fosil Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan Joko Hanjojo atau Anjo, orang Indonesia yang membantu von Koningswald. Fosil temuan Andojo berupa tengkorak anak-anak yang ditemukan di Kepuh Klagen, utara Mojokerto. Ciri-ciri tulang pipi dan alat pengunyah kuat, tulang kening tebal, menonjol dan melebar sampai ke pelipis muka. Menonjol ke depan, tulang kepala belakang terlihat menonjol, berbadan tegap, tinggi antara 165 sampai 180 cm. Otot-otot tengkuk kukuh, volume otak antara 650 sampai 1000 cc. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus atau disebut juga manusia Jawa adalah fosil manusia purba yang ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 di Trinil, tepi Sungai Bengawan Solo, Ngawi, Jawa Timur. Saat ditemukan, fosil ini diperkirakan berusia antara 700 hingga 1 juta tahun. Pithecanthropus erectus merupakan fosil manusia purba yang paling terkenal dan paling awal ditemukan di Indonesia. Pada awalnya, Eugene Dubois memberi nama temuannya ini sebagai Anthropithecus erectus. Nama Pithecanthropus erectus kemudian ditetapkan karena fosil yang ditemukan membentuk kerangka manusia yang menyerupai kera. Kata Pithecanthropus erectus berasal dari bahasa Yunani pithekos yang artinya kera, anthropus berarti manusia, dan erectus berarti tegak. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan tegak. Salah satu manusia pendukung masyarakat raksasa pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah Pithecanthropus erectus. Sebelum penemuannya di Trinil, Eugene Dubois mengawali temuan fosil Pithecanthropus erectus di desa Kedung Brubus, Madiun. Temuannya berupa fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar, dan bagian
prageraham yang masih tersisa. Prageraham itu menunjukkan ciri gigi manusia, bukan gigi kera, sehingga diyakini bahwa fragmen rahang tersebut milik rahang hominid. Penggalian yang dipimpin oleh Egne du Bois ini di Trinil dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Dari lapisan tersebut ditemukan bagian atas tengkorak tulang rahang dan beberapa buah tulang paha yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Tengkorak Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Trinil sangat pendek, tetapi memanjang ke belakang. Tulang keningnya sangat menonjol dan bagian belakang mata terdapat penyempitan yang sangat jelas, menandakan otak yang belum berkembang. Volume otak sekitar 900 cc, di antara otak kera 600 cc dan otak manusia modern. Pada bagian belakang kepala terlihat bentuk yang meruncing, diduga pemiliknya adalah perempuan. Berdasarkan kaburnya, sambungan perekatan antara tulang kepala diperkirakan individu tersebut telah dewasa. Ciri-ciri sebutan Pithecanthropus erectus menunjukkan ciri khusus manusia purba, yaitu berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat, berjalan tegak tinggi, badan berkisar antara 165 sampai 170 cm dengan berat badan kurang dari 100 kg. Volume otak sekitar 900 cc. Makannya masih diolah secara sederhana. Hidupnya diperkirakan antara 700.000 sampai 1 juta tahun lalu. Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosil Pithecanthropus yang ditemukan antara lain Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, dan Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis diartikan manusia kera dari Solo. Nama tersebut diambil dari lokasi penemuannya, yaitu di daerah Ngandong, dekat Sungai Bengawan Solo. Pithecanthropus soloensis pertama kali ditemukan oleh G.H.R. von Koningswald dan Ter.H.R. antara tahun 1931 hingga 1933. Diduga manusia purba jenis ini bertahan hidup sampai akhir Pleistosen Tengah antara 800.000 hingga 20.000 tahun lalu. Hasil penemuan ini mempunyai arti penting karena berhasil mendapatkan satu seri tengkorak berjumlah besar di satu tempat dan dalam waktu singkat. Fosil-fosil yang ditemukan terdiri dari bagian atap tengkorak, tulang dahi, fragmen tulang pendinding, dan tulang kering. Ciri-ciri Pithecanthropus soloensis: tengkorak lonjong, tebal, dan padat. Kepala bagian belakang menonjol, memiliki rongga mata yang sangat panjang. Hidung tebal dan lebar, tidak memiliki tulang dagu, mempunyai alat pengunyah yang kuat. Tinggi badan berkisaran 165 sampai 180 cm. Volume otak 750 hingga 1350 cc. Homo wajakensis. Homo wajakensis merupakan salah satu jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba jenis ini ditemukan pertama kali oleh B.D. van Rijstons pada tahun 1889 di Desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak fragmen rahang bawah dan berupa ruas tulang leher. Diduga fosil-fosil tersebut milik manusia purba berjenis kelamin perempuan yang berusia 30 tahun. Homo wajakensis atau manusia dari Wajak digolongkan sebagai Homo sapiens pertama di Asia. Penelitian tentang fosil manusia purba ini kemudian dilanjutkan oleh Egne du Bois di lokasi yang sama pada tahun berikutnya. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak, rahang atas dan bawah, tulang paha, dan tulang kering. Egne du Bois menduga bahwa Homo wajakensis dan menurunkan bangsa aborigin. Ciri-ciri manusia Wajak mempunyai ciri badan mongoloid maupun astromelansoid. Diduga dari Homo wajakensis inilah subras Melayu Indonesia dan turut pula berinovasi menjadi ras Austromelanesoid sekarang. Berikut ciri-ciri Homo wajakensis. Ukuran tengkoraknya
sedang dan agak lonjong, muka datar dan lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit, dahinya sedikit miring dan di atas matanya ada busur kening nyata. Volume otak sekitar 1630 cc, tingginya sekitar 173 cm. Homo floresiensis. Homo floresiensis adalah sapiens manusia purba berukuran kecil yang mendiami Pulau Flores. Manusia purba ini ditemukan oleh Peter Brown, Mike J. Morwood bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada September 2003. Homo floresiensis ditemukan di Gua Liang Bua di Flores. Ditemukan, itu kemudian diberi nama Homo floresiensis atau manusia liang bua, sesuai dengan lokasi penemuannya. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak manusia purba yang memiliki bentuk sangat mungil. Diperkirakan ukuran tubuhnya tidak lebih besar dari anak-anak usia 5 tahun, karena ukurannya yang lebih kecil dari manusia pada umumnya. Homo floresiensis juga sering mendapat julukan sebagai hobbit dari liang Homo bua. Mereka diduga hidup di Kepulauan Flores pada 18.000 tahun lalu bersama dengan gajah-gajah pigmi, gajah kerdil, dan kadal-kadal raksasa atau komodo. Pada 1950-an, sebenarnya manusia liang bua telah memberikan data-data tentangnya adanya kehidupan praaksara. Pada saat itu, De Verhoeven lebih dulu menemukan beberapa fragmen tulang iga manusia di liang bua yang berasosiasi dengan berbagai alat serpi dan gerabah. Kemudian pada 1965 ditemukan 7 buah rangka manusia beserta beberapa bekal kubur berupa beliung dan gerabah. Diperkirakan liang bua merupakan sebuah situs Neolitik dan Paleolitik pada 1970. R.P. Sujono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melanjutkan penelitian menunjukkan bahwa manusia liang bua secara kronologis menunjukkan hunian dari zaman Paleolitik, Mesolitik, dan Neolitik. R.P. Sujono kembali melakukan penggalian pada 2003 bersama Mike J. Morwood dan berhasil menemukan fosil 6 individu. Ciri-ciri tengkorak berukuran kecil dan memanjang, bagian dahi tidak menonjol dan sempit. Volume otak 380 cc, tingkat badan sekitar 100 cm, beratnya sekitar 30 kg, berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. Homo soloensis. Homo merupakan manusia purba paling maju dibandingkan dengan jenis lainnya. Manusia purba jenis ini terdiri dari beberapa macam. Salah satunya adalah Homo soloensis. Fosil-fosil Homo soloensis ditemukan di Ngandong, tepi Bengawan Solo, dan Sangiran, serta Sambung Macan di Sragen. Dari penggaliannya yang dilakukan oleh Willem Verdik Walrus Open North, Karel Terhaar, dan G.H.R. von Koningsveld pada tahun 1931 hingga 1933. Fosil yang ditemukan terdiri dari 14 tengkorak, 2 tulang kering, dan tulang panggul. Diperkirakan Homo soloensis adalah evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis yang hidup sekitar 117 hingga 108.000 tahun lalu pada zaman Pleistosin akhir. Oleh sebagian ahli, Homo soloensis digolongkan dengan Homo neanderthalensis yang merupakan manusia purba jenis Homo sapiens dari Asia, Eropa, dan Afrika. Ciri-ciri Homo soloensis: volume otak cukup besar mulai dari 1013 hingga 1251 cc. Tinggi badan berkaisaran antara 130 sampai 210 cm. Berat badan antara 30 sampai 150 kg. Bagian belakang tengkorak telah membulat dan tinggi. Otot-otot pada bagian tengkuk mulai mengalami reduksi, alat pengunyah menyusut sehingga gigi dan tulang rahang menjadi kecil. Wajah dan hidungnya lebar, dahi dan mulut masih menonjol, namun tidak seperti Pithecanthropus diperkirakan bisa berjalan
dan berdiri sempurna. Homo sapiens. Homo sapiens atau manusia cerdas adalah manusia purba yang berbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Manusia jenis ini tidak hanya mampu membuat peralatan untuk sehari-hari, tetapi juga telah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti manusia modern. Ciri-ciri fisiknya juga hampir menyamai fisik manusia yang hidup di masa sekarang. Homo sapiens merupakan sapiens yang sangat tangguh dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, kapasitas otaknya jauh lebih besar daripada jenis manusia sebelumnya. Ciri-ciri tinggi badan berkisaran antara 130 sampai 210 cm, berat badan antara 30 sampai 150 kg, volume otak antara 1000 sampai 2000 cc, reduksi pada bagian gigi, rahang dan otot-otot kunyah sehingga mulai terdapat dagu pada rahang bawah otot-otot dan tulang-tulang ukurannya menjadi lebih mungil, telah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi.